Kalau teman-teman mau lebih tahu perbedaan-perbedaan antara ustadz, kiai, mubaligh, habib, ataupun ulama. Nah, kalau teman-teman mau lebih tahu perbedaan-perbedaan antara gelar-gelar para pendakwah yang saya sebutkan tadi, bisa jadi ini video yang cocok untuk ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa istilah, beberapa gelar-gelar yang ada di Indonesia yang ditujukan khususnya untuk para pendakwah. Seperti gelar ustadz, ada tengku, kiai, mubaligh, habib, dan ulama. Nah, saya akan membahas istilah-istilah ini saja, walaupun sebenarnya banyak istilah-istilah lain seperti ada mufassir, nanti ada faqih, ada usuli, ada muhaddits, hafidz, dan sebagainya. Nah, tapi saya tidak membahas tentang hal-hal tersebut, istilah-istilah tersebut, karena yang akan saya bahas sekarang adalah yang sering kita temukan dalam masyarakat kita di Indonesia ini. Pada dasarnya, istilah-istilah gelar-gelar para pendakwah ini misinya sebenarnya sama. Mereka sama-sama tugasnya, misinya adalah menyampaikan pesan-pesan dakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Cuma yang membedakan adalah pada beberapa hal seperti ya level keilmuannya, kemudian juga dari segi nasab atau keturunan, garis keturunan pada keluarganya. Ada juga dari istilah-istilah sebutan-sebutan tertentu di macam-macam daerah dan lain sebagainya. Nah, saya akan mulai dulu dari istilah yang paling umum, yaitu ustadz. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah membahas juga. Jadi ustadz ini berasal dari bahasa Arab yang artinya muallim atau guru. Nah, di Timur Tengah sendiri di negara-negara Arab, istilah ustadz ini bahkan dikhususkan untuk gelar profesor, yaitu suatu gelar yang tertinggi di bidang akademik. Ada juga ditujukan kepada para guru-guru yang mengajar pelajaran-pelajaran umum. Tapi dalam konteks Indonesia, ustadz ini adalah guru agama, guru ngaji. Oke, dan ini umum di hampir di semua daerah ada panggilan ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah panggilan-panggilan yang khusus di daerah tertentu saja. Misalnya yang pertama, tengku. Nah, istilah tengku ini hanya ada di Aceh, yang diartikan sebagai ya guru agama, guru ngaji, seorang imam di kampung, ada juga seorang pemimpin pesantren, pemimpin dayah misalnya. Dan memang lebih khusus lagi, istilah tengku ini dipakai untuk orang-orang, para santri dan alumni dari pesantren-pesantren tradisional atau dayah. Kalau di dayah-dayah, istilah tengku ini bahkan sudah dipakai sejak mereka santri, baik santriwan santriwati seperti itu. Tapi ada juga istilahnya teku. Nah, ini beda sama tengku ya. Tengku sama teku itu beda. Kalau teku itu istilah gelar bangsawan untuk masyarakat Aceh. Kalau yang perempuannya cut misalnya, itu gelar bangsawan seperti Tuku Umar, Cut Nyadin seperti itu. Jadi itu bukan istilah untuk ulama, bukan istilah untuk para pendakwah. Kalau pendakwah itu tengku. Oke, bukan teku. Kemudian ada lagi istilah pendakwah di daerah itu yang kita dengar, yaitu kiai. Nah, kiai ini khusus di Jawa saja. Bahkan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ini hampir sama dengan tengku di Aceh, pemakaiannya.
ditujukan untuk para pendakwah yang menjadi imam, sholat, yang mengajar, ngaji, pimpinan pesantren. Namun dia lebih khusus kepada orang-orang yang lebih tua, orang yang sudah sepuh itu yang dituakan. Tapi biasa kalau anak yang masih muda, ustadz-ustadz yang masih muda itu jarang yang dipanggil kiai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada istilah buya. Nah, buya ini biasanya dipakai di daerah Minangkabau, daerah Padang ya. Seperti yang paling masyhur itu yang kita kenal ulama besar kita yaitu Buya Hamka. Nah, buya ini berasal dari bahasa Arab juga, abuya. Yang berarti ayahku, ayah saya. Dan istilah yang mirip-mirip dengannya juga banyak. Seperti abi, abati, abun, abah, dan sebagainya. Ini istilah yang hampir sama, yang berarti ayah. Kenapa bisa ada panggilan buya untuk seorang pendakwah itu? Nah, ini muncul gara-gara ya karena seorang pendakwah tersebut dia dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa senang dan sayang kepada tokoh agama tersebut, pendakwah tersebut, sehingga masyarakat melihat si tokoh ini sangat berjasa buat diri mereka, seperti sosok seorang ayah yang berjasa buat mereka. Maka muncullah istilah buya ini. Jadi istilah buya ini adalah panggilan kasih sayang istilahnya untuk para pendakwah yang khususnya ada di Minang, di daerah Padang, Minangkabau ya. Ada lagi istilah tuan guru. Ini lebih umum, lebih khusus maksudnya lebih khusus dipakai di daerah Nusa Tenggara Barat atau daerah Lombok. Ya, tuan guru haji misalnya. Ini sebenarnya hampir sama juga dengan istilah buya, kiai, teku tadi ya, dipakai untuk imam, untuk guru agama, pimpinan pesantren. Seperti ini beberapa istilah di daerah-daerah, mungkin ada juga yang belum kami sebutkan. Nanti teman-teman bisa komen di bawah. Tapi ini secara umum yang menurut saya sendiri sering kita dengar. Kemudian ada istilah lain untuk para pendakwah ini, yaitu sebutan Habib. Nah, ini pasti istilah yang sering kita dengar di sekitar kita ya, di media-media. Nah, Habib ini khusus untuk pendakwah yang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak semua orang, nggak sembarangan itu bisa, nggak semua orang bisa dipanggil Habib. Jadi khusus keturunan Rasulullah saja. Nah, pada awalnya istilah Habib ini tidak dikenal. Artinya yang menjadi keturunan Rasulullah itu sebutannya kalau tidak syarif yaitu Sayyid. Syarif itu dari garis keturunan Hasan dan Said dari keturunan Husain. Ya, untuk ceweknya Syarifah atau Sayyidah. Nah, istilah Habib itu muncul belakangan sekitar tahun 1000 Hijriah. Nah, kenapa bisa dipanggil Habib dari Sayyid, Syarif menjadi Habib? Nah, Habib ini sendiri artinya adalah yang disayangi, kekasih, orang yang disayang. Jadi, karena sosok keturunan Nabi yang berdakwah ini di masyarakat, dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun merasa sayang kepada sosok Sayyid atau Syarif ini, sehingga muncullah istilah Habib. Ya, Habibana. Nah, menurut salah satu Habib yang terkenal juga yaitu Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Habib Al-Jufri. Menurut beliau, Habib ini hanya diperuntukkan kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berilmu. Jadi khusus keturunan Nabi yang mempunyai ilmu agama dan menyebarkannya. Tapi kalau misalnya ada keturunan Nabi yang tidak mendalami ilmu agama, itu hanya dipanggil Sayyid atau Sayyidah buat perempuan, ataupun Syarif dan Syarifah. Nah, ada juga keturunan Nabi yang namanya ujungnya ini seperti Al-Atas, Al-Idrus, As-Segaf. Itu juga bagian dari nama-nama yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW.
Nah, istilah Habib ini sendiri tidak sembarangan orang bisa mengakuinya. Ada kantor suatu organisasi yang mencatatnya. Kalau di Indonesia itu ada Maktab Daimi Rabithah Al-Alawiyah di Jakarta yang mencatat istilah nasab garis keturunan Habib ini. Sehingga seseorang itu sah istilahnya disebut Habib ketika dia sudah mempunyai paspor yang diterbitkan oleh Maktab Daimi ini. Jadi ya bisa dicek, mungkin di YouTube ada. Habib Novel itu pernah menampakkan paspornya, itu di YouTube bisa dicari. Paspor Habib. Jadi masyarakat kalau mau memastikan ulama yang mengaku Habib itu atau benar atau bukan, ya bisa minta tolong ditunjukkan paspornya kalau diragukan misalnya kan. Itu jadi tidak sembarangan orang bisa mengaku gitu. Kemudian selanjutnya ada istilah muballigh. Nah, muballigh ini dari kata-kata balagha yuballighu yang artinya menyampaikan. Nah, ada masdarnya itu namanya tabligh. Maka sering kita lihat tabligh akbar. Nah, maka orang yang menyampaikan, yang berceramah itu namanya muballigh. Nah, di Indonesia ini istilah ini sudah umum ditujukan kepada para penceramah. Sekalipun para penceramah itu maksudnya ilmunya mungkin tidak dipanggil ustadz juga, mungkin ilmunya tidak sampai mendalam kitab-kitab dan sebagainya. Tapi karena pada dasarnya pun mubaligh ini menurut Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan orang yang bisa menyampaikan, misalnya mendengarkan ceramah kemudian menyampaikan ke orang lain, kan, menyampaikan lewat WhatsApp misalnya kan, lewat grup WhatsApp, itu pun bisa disebut mubaligh karena dia tugasnya cuma menyampaikan. Tapi kalau dia sudah sampai mengingatkan, itu sudah naik menjadi da'i. Da'i itu kan pendakwah, orang yang mengajak. Nah, orang yang mengajak kepada dakwah kebaikan ini itu harus punya kapasitas ilmu tertentu, ilmu agama yang mumpuni. Tapi kalau cuma menyampaikan saja, itu mubaligh. Dan istilah mubaligh ini umum digunakan untuk para pendakwah yang bisa ceramah di banyak penonton. Bahkan dia juga mempunyai seni untuk bisa menarik perhatian penonton dengan melucu, membuat penonton menangis. Ini tentu punya sisi positif dan negatif ya. Negatifnya ada beberapa ulama yang mengatakan dikhawatirkan para mubaligh ini terpengaruh dengan media, karena kan biasanya munculnya di TV-TV, takutnya nanti terpengaruh dengan para artis, jadi dia hanya berceramah mencari lucunya saja untuk menaikkan rating TV-nya, atau memberi fatwa untuk menyenangkan para artis yang bersamanya. Itu yang ditakutkan. Nauzubillah. Tapi sisi positifnya tentu bisa menarik perhatian jamaah yang banyak, karena tidak mudah berceramah di tempat banyak itu ya kan. Kan perlu seni juga, itu perlu skill public speaking yang mumpuni juga. Tentu ini para pendakwah model mubaligh ini tentu perannya juga penting. Dan alhamdulillah kalau bisa sampai mempunyai ilmu yang mumpuni, bisa disebut da'i juga, pendakwah juga, sehingga pesan dakwahnya ke masyarakat yang banyak mendapatkan perhatian darinya itu lebih mudah tersampaikan, lebih matang gitu. Nah, ini dia istilah-istilahnya. Kemudian terakhir yaitu istilah ulama. Sebenarnya antara mubaligh ulama ini bukan gelar ya. Maksudnya seperti Ustadz, Tengku itu biasa kan. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Tengku Fakhruddin, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, itu kan setelah gelar itu ada nama. Tapi kalau istilah mubaligh itu bukan gelar yang diletakkan di depan nama, tapi ini juga istilah pendakwah. Nah, ulama ini tentu ini berasal dari kata alim, yang berarti orang yang menguasai ilmu, orang yang pintar. Nah, sebenarnya orang-orang yang saya sebutkan tadi, gelar-gelar para pendakwah tadi seperti Ustadz, Tengku, Kiai, Tuan Guru, Buya, Habib, Mubaligh, Da'i itu menurut saya itu bisa dimasukkan ke kategori ulama. Dan banyak juga ulama yang berpendapat bahwasanya para pendakwah ini
semuanya adalah ulama. Karena kenapa? Mereka berilmu pasti. Nggak mungkin mereka menyampaikan itu tanpa ilmu. Dan juga salah satu ciri ulama yang lain yaitu mereka mempunyai rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah adalah para ulama. Nah, asalkan mereka berilmu dan mempunyai rasa takut, ini sudah bisa disebut ulama. Tapi ada juga yang para ulama kita ini yang tidak apa istilahnya, tidak setuju untuk memasukkan semua pendakwah-pendakwah dengan gelar-gelar yang berbeda-beda tadi ke dalam kategori ulama. Karena level ulama ini dia lebih tinggi. Ilmunya ini harus mumpuni. Bahkan mungkin di zaman sekarang ini tidak ditemukan lagi guru-guru kita yang berpendapat seperti ini. Kenapa mereka bisa berpendapat seperti ini? Ada dasar. Karena para ulama ini dianggap levelnya itu sudah mujtahid, seperti imam 4 mazhab itu, imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, itu kan ilmu mereka itu banyak, selain hafal Quran, hadis-hadis, menguasai kitab-kitab. Dan ini tentu zaman sekarang sangat jarang kita temukan, lebih kepada penghormatan saja gelar ulama ini bagi para guru-guru kita yang kurang setuju tadi. Dan juga tidak semua para pendakwah itu bisa dikategorikan ulama, karena belum tentu mereka ini khauf. Mereka berilmu, mungkin tinggi ilmunya, tapi tidak ada rasa takut pada Allah. Contohnya siapa? Para orientalis di barat itu. Yaitu orang-orang yang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang kafir yang mempelajari Islam, ya tanpa tujuan untuk mengamalkannya. Hanya untuk tahu saja. Bahkan ada yang tujuannya sampai untuk merusak Islam sendiri. Nah, jadi banyak di barat, di Amerika, di Kanada, di Eropa, Belanda, misalnya di Inggris. Itu ada universitas besar yang ada fakultas atau satu pusat studi keislaman, studi ketimuran. Nah, mereka ini, para orientalis ini, orang-orang kafir ini, mereka hafal hadis, hafal Quran, hafal nama-nama para sahabat, tokoh-tokoh Islam, tapi mereka tidak mengamalkan. Ini artinya mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka idealnya seorang ulama itu dua hal itu yang harus ada. Banyak menguasai cabang ilmunya dan juga mempunyai rasa khauf itu. Nah, itu ya. Jadi terlepas dari itu semua, sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam video ini, apapun perbedaan istilah, mau ustadz, tengku, kiai, sebagainya, mubaligh, habib, kita harus menghormati semua para pendakwah itu. Tidak perlu kita mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan. Oh, saya ini pengikut Habib, yang bukan Habib saya tidak mau ikut. Saya pengikut Tengku saya, kalau Kiai saya tidak mau ikut. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menghormati semuanya, karena Rasulullah pun mengatakan, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan nabi itu tidak mewarisi uang, harta. Nabi itu mewarisi ilmu. Nah, ilmu yang kita dapatkan dari para pendakwah itulah yang harus kita cari. Maka kita harus menghormati mereka karena keilmuannya dan rasa takutnya kepada Allah. Dan tentunya semuanya ini selama mereka mengenalkan kepada kita Allah, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, ya tetap kita ikuti. Nah, ini saja dari saya di video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Apabila ada kekeliruan, bisa di komen di bawah, atau hal yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silahkan di komen. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Silahkan dibagikan. Syukran wa akhiran, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.